Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kingdom Animalia. Di sini saya telah membuat peta pikirannya mengenai Kingdom Animalia, apa saja yang akan saya jelaskan di video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai hewan atau animalia, kemudian klasifikasi animalia yang terdapat 9 filum yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Echinodermata, Mollusca, Arthropoda, dan Chordata. Itu semua berdasarkan jumlah selnya, lapisan tubuhnya, simetri tubuhnya, rongga tubuhnya, segmentasi tubuhnya, kerangka tubuhnya, serta susunan sarafnya. Selain itu juga saya akan menjelaskan mengenai invertebrata dan juga vertebrata, ada tidaknya tulang belakang pada hewan, kemudian peran invertebrata dan vertebrata berupa peran positif dan juga peran negatif. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai hewan atau animalia secara garis besar atau gambaran umum. Animalia atau hewan ini memiliki nama latin yaitu anima yang artinya jiwa. Ilmu yang mempelajari animalia atau hewan ini disebut zoologi. Hewan ini memiliki ciri-ciri umum yaitu seperti merupakan organisme eukariotik, memiliki membran sel, kemudian bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel, kemudian tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil, sehingga memperoleh makanannya dari organisme lain atau heterotrof. Kemudian umumnya motil atau dapat bergerak untuk survive dan mendapatkan makanannya. Tapi ada juga yang sesial atau tidak bergerak. Animalia atau hewan ini kita dapat jumpai di sekitar rumah kita, yaitu seperti burung, kelas Aves, siput, gastropoda, kelinci, belalang, ataupun yang lain sebagainya. Terdapat lebih dari 1 juta spesies hewan dengan bentuk dan struktur tubuh yang beragam. Hewan atau animalia ini menempati hampir semua lingkungan di bumi, baik itu di darat maupun di air. Yang selanjutnya yaitu mengenai kriteria klasifikasi animalia. Yang pertama yaitu mengenai jumlah sel dan juga jaringannya. Pada jumlah sel ini terbagi menjadi 2, yaitu uniseluler dan multiseluler. Pada uniseluler yaitu hewan atau individu yang hanya memiliki 1 sel, sedangkan multiseluler ini memiliki lebih dari 1 sel atau banyak. Multiseluler ini terbagi menjadi 2, yaitu metazoa dan juga parazoa. Metazoa yaitu individu atau hewan yang bersel banyak dan telah membentuk suatu jaringan yang nyata dan sejati, yaitu seperti filum Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan juga Chordata. Sedangkan individu yang bersel banyak namun belum memiliki jaringan dinamakan parazoa, yaitu seperti Porifera. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai lapisan tubuhnya. Lapisan tubuh ini terbentuk sewaktu masih embrio yang terbentuk melalui proses gastral atau awal dari proses pembentukan embrio. Berdasarkan lapisan tubuhnya ini terbagi menjadi 2, yaitu diploblastik dan juga triploblastik. Diploblastik yang artinya yang artinya 2, memiliki 2 lapisan tubuh, yaitu ektoderm atau lapisan luar, endoderm yaitu lapisan dalam, dan pada triploblastik memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar, ektoderm, lapisan tengah, mesoderm, lapisan dalam, endoderm. Seperti gambar di samping ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai simetri tubuh. Simetri tubuh ini adalah sistem pembagian tubuh menurut sumbu simetri tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh terbagi menjadi 3, yaitu asimetri, simetri bilateral, dan simetri radial. Pada asimetri yang artinya A, yang artinya tidak, sehingga yang tidak memiliki sumbu simetri, yaitu hewan yang tidak memiliki tubuh yang tetap atau sama.
Kemudian yang kedua yaitu simetri bilateral, yaitu hanya memiliki satu sumbu simetri, atau hewan yang apabila tubuhnya dibagi dua melalui pusatnya akan memperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian pada simetri radial, yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi dua melalui pusatnya, dari arah manapun akan membentuk bentuk ukuran yang sama, yaitu contohnya seperti Echinodermata, Colinterata, dan juga Porifera. Sedangkan pada simetri bilateral ini contohnya seperti Chordata, kemudian Nematoda, Platyhelminthes, Nemahelminthes, dan lain sebagainya. Kemudian asimetri ini contohnya seperti Protozoa. Ini adalah gambar dari simetri radial dan juga simetri bilateral. Dan yang di samping ini merupakan contoh atau gambaran dari asimetri. Selanjutnya yaitu rongga tubuh. Rongga tubuh atau selom adalah hewan yang memiliki rongga tubuh atau ruang antar lapisan tubuh. Berdasarkan rongga tubuhnya ini terbagi menjadi tiga, yaitu acelomata, pseudocelomata, dan juga celomata. Yang pertama yaitu acelomata. A yang artinya tidak, yaitu hewan yang tidak memiliki rongga tubuh, karena hanya memiliki dua lapisan tubuh, seperti Platyhelminthes. Yang kedua yaitu pseudocelomata, merupakan hewan yang memiliki rongga tubuhnya semu karena tidak sepenuhnya dilapisi atau dibatasi oleh mesoderm. Contohnya seperti nematoda. Pada pseudocelomata ini, pada selom atau rongga tubuhnya ini berada di antara mesoderm dan juga endoderm. Yang ketiga yaitu celomata. Celomata ini merupakan hewan yang memiliki rongga tubuhnya nyata atau sejati, karena semuanya atau seluruhannya dibatasi oleh mesoderm. Contohnya seperti Chordata, Mollusca, Annelida, Arthropoda, dan lain sebagainya. Di sini merupakan gambaran dari rongga tubuh acelomata, pseudocelomata, dan juga celomata. Karakteristik klasifikasi animalia yang selanjutnya yaitu mengenai segmentasi tubuh. Segmentasi tubuh ini yaitu ruas-ruas tubuh. Terbagi menjadi dua, yaitu metameri, yaitu hewan yang memiliki ruas-ruas tubuh atau segmentasi. Contohnya seperti Annelida, Arthropoda, dan juga Echinodermata. Kemudian yang kedua yaitu non-metameri, yaitu hewan yang tidak memiliki segmentasi tubuh atau ruas-ruas tubuh. Contohnya seperti Porifera, Platyhelminthes, Nemahelminthes, dan juga Mollusca. Yang keenam yaitu kerangka tubuh, yaitu bagian tubuh yang digunakan untuk alat pelindung. Berdasarkan kerangka tubuhnya ini terbagi menjadi dua, yaitu exoskeleton atau hewan yang memiliki alat pelindungnya di luar, contohnya seperti pada invertebrata. Yang kedua yaitu endoskeleton, yaitu hewan yang memiliki alat pelindungnya di dalam, yaitu seperti vertebrata. Yang ketujuh yaitu susunan sarafnya. Berdasarkan letak susunan sarafnya ini dibedakan menjadi dua, yaitu dorsal yang artinya di belakang dan juga ventral di depan atau perut. Ada juga beberapa filum yang belum memiliki susunan saraf, yaitu seperti Porifera, Protozoa, dan juga Colenterata. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 9 filum dari klasifikasi Animalia. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 filum atau klasifikasi Animalia 9 filum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai filum Porifera. Filum Porifera ini berasal dari bahasa Latin yaitu porus yang artinya lubang kecil atau berpori. Sedangkan vera yang berarti mempunyai atau memiliki. Jadi, Porifera ini yaitu hewan yang memiliki atau mempunyai lubang kecil atau berpori. Ciri-ciri dari filum Porifera ini yaitu tidak memiliki jaringan sejati atau parazoa. Kemudian tubuhnya ini simetri radial dan berbentuk variasi. Ada yang seperti trompet, piala, dan juga jamban. Kemudian mengalami dua bentuk kehidupan, yaitu berenang bebas dan juga menempel atau menetap. Kemudian di dalam tubuhnya ini terdapat rongga tubuh yang disebut sebagai spongosal dan belum memiliki organ pencernaan, sistem saraf, dan juga peredaran darah. Dan tubuhnya ini berpori-pori mikroskopis yang tidak mudah dilihat oleh mata telanjang. Kemudian struktur tubuh dari Porifera ini yaitu ada spongosal
yaitu rongga tubuh, ostia yaitu lubang masuknya air, kemudian osculum yaitu sebagai lubang keluarnya air. Pada osculum ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada asconoid, sconoid, dan juga leuconoid. Pada asconoid ini yaitu bentuk sederhananya, sedangkan pada leuconoid ini adalah bentuk yang lebih kompleksnya. Kemudian terdapat dinding tubuh yang tersusun atas dari lapisan-lapisan sel, yaitu lapisan luar yang disebut sebagai sel pinakosit sebagai pelindung untuk sel dalamnya atau sel koanokosit, di mana sel koanokosit atau sel dalam ini berfungsi sebagai mengalirkan air, menangkap dan juga mencerna bahan makanan. Kemudian ada di antara pinakosit dan juga koanokosit yaitu sel mesosil, di mana mesosil ini berupa protein begalitin. Kemudian ada spikula. Spikula ini berfungsi sebagai penyongkong tubuh dari porifera. Kemudian ada reproduksi. Reproduksi pada filum porifera ini yaitu berkembang dengan cara vegetatif dan juga generatif. Pada vegetatif ini porifera dengan bentuk tunas dan juga gasmulase. Sedangkan secara generatifnya ini dengan cara anisogami atau peleburan gamet jantan dan gamet betina. Contoh dari film porifera ini yaitu ada Leucosolenia, Haliclona, kemudian ada Heplectella, yaitu mengenai film Coelenterata. Film Coelenterata ini berasal dari bahasa Yunani, di mana kolos atau rongga dan enteron berarti usus, di mana hewan yang memiliki rongga yang digunakan sebagai alat pencernaannya. Ciri-ciri dari film Coelenterata ini yaitu tubuhnya ini simetri radial dan terdiri dari 2 lapisan, endoderm dan exoderm atau disebut juga sebagai diploblastik. Kemudian menggunakan rongga tubuhnya ini sebagai alat pencernaan dan mempunyai tentakel disertai zat beracun yang mengandung kapsul penyengat untuk mempertahankan tubuhnya. Umumnya ini merupakan karnivora, namun karnivora tidak aktif atau mengejar mangsanya. Habitatnya ini berada di perairan laut ataupun perairan tawar. Memiliki 2 bentuk tubuh yaitu polip atau menetap atau menempel pada substrat seperti bebatuan. Sedangkan medusa ini yaitu dapat bergerak bebas melayang di air. Kemudian sel-selnya itu sudah terorganisasi membentuk suatu jaringan yang disebut sebagai metazoa. Struktur tubuh dari filum Coelenterata ini yaitu terbagi atas exoderm atau lapisan luar dan endoderm lapisan dalam, di mana di antara kedua lapisan tersebut terdapat satu lapisan yaitu mesoglea, yang dimana berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Kemudian memiliki 2 bentuk tubuh yaitu polip dan medusa. Sistem pencernaannya ini tergolong ke dalam sistem gastrovaskuler, di mana peredaran darah makanannya ini tidak melalui darah, namun melalui usus. Contoh ini merupakan gambaran dari struktur filum Coelenterata berupa polip dan medusa. Reproduksi dari Coelenterata ini berkembang biak dengan cara vegetatif dan juga generatif. Vegetatifnya ini yaitu dengan pembentukan tunas, sedangkan generatifnya ini dengan pembentukan gamet. Contoh dari filum Coelenterata ini ada Obelia, Aurelia, dan juga Tubipora. Yang selanjutnya yaitu mengenai filum Platyhelminthes. Filum Platyhelminthes ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya platy artinya pipi dan helminthes artinya cacing, yaitu cacing yang berbentuk pipi. Ciri-ciri dari filum Platyhelminthes ini yaitu memiliki tubuhnya yang pipi, simetri bilateral, dan tidak bersegmen. Kemudian merupakan triploblastik, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh. Kemudian mempunyai 1 lubang mulut tanpa anus, dan hidupnya ini parasit. Reproduksi pada generatifnya ini dengan cara perkawinan silang dan juga vegetatifnya ini dengan fragmentasi atau pembelahan diri. Hidupnya ini di air tawar atau air laut dan di tempat-tempat yang lembab. Sistem sarafnya ini sangat masih sederhana atau disebut juga sebagai tangga tali. Alat ekresinya ini disebut sebagai protonefridia yang berakhir dengan sekumpulan sel yang disebut sebagai sel sapi.
Struktur dari film platyhelminthes ini, yang pertama yaitu pada sistem pencernaannya ini tergolong pada gastrovaskuler, di mana peredaran makanannya atau sistem pencernaan pada platyhelminthes ini melalui usus, bukan melalui peredaran darah, yang dimulai dari mulut, kerongkong paring, dan kerongkongan. Kemudian yang kedua yaitu indahnya. Pada platyhelminthes ini memiliki indra yaitu yang dinamakan ocili, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya. Selain itu juga, platyhelminthes ini memiliki indra seperti telinga, mengatur keseimbangan, dan juga reseptor yang berfungsi untuk mengetahui arah aliran sungai. Pada reproduksi platyhelminthes ini yaitu dengan cara vegetatif dan juga generatif. Pada vegetatifnya ini dengan cara fragmentasi atau pembelahan diri, sedangkan generatifnya ini dengan fertilisasi ovum yang terjadi di dalam tubuhnya, baik itu dilakukan sendiri maupun dengan pasangan lain. Dan ini merupakan gambaran dari struktur platyhelminthes pada cacing planaria. Selain itu juga ada juga contoh lainnya yaitu sebagai contohnya seperti Passicula hepatica. Yang selanjutnya yaitu mengenai filum Nemathelminthes. Nemathelminthes ini yaitu memiliki istilah nematoda yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu nema yang artinya benang dan ode yang artinya seperti. Jadi, Nemathelminthes ini memiliki arti cacing yang memiliki bentuk seperti benang atau bulat memanjang. Ciri-ciri dari Nemathelminthes ini yaitu merupakan hewan tripoblastik yang memiliki 3 lapisan tubuh dan merupakan Pseudosolomata di mana tubuhnya ini berongga semu. Kemudian bentuk tubuhnya itu gilik, memanjang, dan tidak bersegmen, dan merupakan parasit dalam tubuh makhluk hidup. Selain itu juga termasuk simetri bilateral yang memiliki satu sumbu simetri dan memiliki sistem pencernaan yang sudah lengkap, namun tidak memiliki pembuluh darah dan respirasi. Tubuhnya ini dilapisi oleh kutikula, dan organ reproduksi jantan dan betina ini terpisah dalam individu yang berbeda. Contohnya seperti ini struktur pada Nemathelminthes atau nematoda. Selain itu juga ada siklus dari Ascaris yang menyerang pada manusia. Ascaris dewasa ini berkembang di usus halus, kemudian keluar dari feses dan telurnya ini berkembang menjadi embrio. Manusia tertular telur Ascaris ini melalui mulutnya. Kemudian telur ini menetas menjadi larva di usus halus pada manusia. Larva yang keluar dari usus halus ini bermigrasi ke jantung dan ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian ke kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan dan berkembang tumbuh dewasa di usus halus pada manusia. Kemudian pada reproduksi Nemathelminthes ini atau nematoda terpisah alat kelaminnya dalam individu yang berbeda. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan, dan pada cacing jantan ini memiliki ujung yang berkait. Hewan ini tidak berkembang biak secara seksual namun dengan seksual, yaitu fertilisasi atau peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Nemathelminthes ini yaitu ada Necator americanus, kemudian Ascaris lumbricoides, dan lain sebagainya. Annelida. Pada Annelida ini terdiri dari dua kata bahasa Yunani yaitu annulus yang artinya cincin dan oldus yang artinya bentuk. Ciri-ciri dari Annelida ini yaitu memiliki tubuh yang bersegmen berluas-luas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot, bersifat triploblastik yaitu memiliki 3 lapisan tubuh, merupakan simetri bilateral dan matemeri atau memiliki segmentasi tubuh. Kemudian mempunyai sistem pencernaan yang sudah sempurna dan tubuhnya ini dilapisi dengan kutikula yang tipis dan lembab. Sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung secara difusi. Sistem sarafnya juga berupa ganglion otak dan tali syaraf yang tersusun dari tangga tali. Kemudian Annelida ini juga memiliki sistem peredaran darah yang tertutup dengan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Sistem ekresinya ini berupa nefridia.
Sistem reproduksi pada Annelida ini yaitu di mana Annelida ini memiliki sistem perkembangbiakan secara seksual dan juga aseksual, namun lebih banyaknya atau lebih seringnya dengan cara seksual. Suatu Annelida ini memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina, atau disebut juga sebagai hermafrodit. Tetapi, reproduksi secara seksual ini tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga bisa menularkan spermanya. Lalu, dari hasil sperma ini tersebut akan dilepas dari kepala cacing, di mana cacing ini tinggal dan berkembang di dalam tanah. Dan sebagian dari ini juga dapat bereproduksi dengan cara aseksual dengan cara berfragmentasi atau pembelahan diri yang diikuti dengan regenerasi. Kemudian di sini terdapat 3 kelas dari filum Annelida ini, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan juga Hirudinea. Dan contoh-contoh individu dari Annelida ini seperti lintah, cacing tanah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai filum Mollusca. Filum Mollusca ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata molluscus yang artinya lunak. Jadi hewan yang memiliki tubuh yang lunak. Ciri-ciri dari Mollusca ini yaitu mempunyai tubuh yang lunak dan tidak berwas-was atau non-metameri, kemudian merupakan triploblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh. Kemudian merupakan hewan invertebrata karena tidak mempunyai tulang belakang. Kemudian hidupnya ini di air dan di darat. Mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syarafnya. Kemudian organ ekskresinya ini berupa nefridia dan mempunyai radula atau lidah bergerigi yang dimana berfungsi untuk melumatkan makanannya. Kemudian Mollusca ini bersifat heterotrof dan berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi. Kemudian Mollusca ini memiliki struktur tubuh yang memiliki simetri bilateral. Tubuhnya ini terdiri dari kaki, massa visceral, dan juga mantel. Kemudian merupakan hewan hermafrodit yang dimana mempunyai 2 kelamin dalam satu individu, yaitu jantan dan betina. Struktur tubuh Mollusca ini terdiri dari kaki, massa visceral, dan juga mantel. Pada kakinya ini merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot yang dimana berfungsi untuk bergerak, merayap, dan menggali. Kemudian massa viscerae ini bagian tubuh yang lunak, yaitu tempat terdapatnya organ-organ tubuhnya. Kemudian mantel ini merupakan bagian pelindung atau menyelubungi untuk massa visceralnya. Di sini terdapat gambaran mengenai struktur Mollusca. Kemudian contoh-contoh dari film Mollusca ini yaitu seperti tiram batu, air maya SP, kemudian kerang, anadara SP, kerang hijau, sotong, siput, dan lain sebagainya. Yaitu mengenai filum Arthropoda. Arthropoda ini berasal dari bahasa Yunani, di mana antron yang artinya ruas ataupun segmen, sedangkan podos yang artinya kaki. Jika disatukan yaitu hewan yang memiliki kaki berbuku-buku atau berruas-ruas. Ciri dari filum Arthropoda ini yaitu memiliki tubuh yang bersegmen, berruas-ruas atau berbuku-buku dengan jumlah yang bervariasi setiap individunya. Kemudian tubuhnya ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kaput atau kepala, kemudian toraks, dada, dan abdomen yaitu perut. Kemudian memiliki rangka luar yang tersusun oleh kitin. Memiliki tubuh yang berbentuk simetri bilateral dan bersegmen. Memiliki sistem saraf yang berupa sistem saraf tangga tali. Kemudian memiliki sistem pencernaan yang terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Kemudian memiliki sistem peredaran darah yang terbuka dan memiliki sistem reproduksi secara seksual. Selain itu juga filum Arthropoda ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada kelas Insecta, contohnya ini seperti serangga, kemudian Arachnoidae atau laba-laba, kemudian kelas Erustacea atau udang, kemudian kelas Mynapoda, contohnya seperti lipan. Ini merupakan gambar-gambarannya, dan yang di atas merupakan gambaran mengenai struktur dari filum Arthropoda. Selanjutnya yaitu mengenai filum
Echinodermata. Echinodermata ini berasal dari bahasa Yunani yang mana echi yang artinya berduri dan derma yang artinya kulit. Sehingga Echinodermata ini memiliki arti hewan yang memiliki kulit berduri. Ciri-ciri dari Echinodermata ini yaitu terdiri atas 3 lapisan tubuh atau disebut juga triploblastik. Kemudian bergerak dengan ambulakaral, yakni kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. Kemudian memiliki tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, sedangkan jika sudah dewasa, bentuk tubuhnya ini simetri radial. Kemudian mempunyai sistem pencernaan yang sempurna, kecuali pada bintang laut karena tidak memiliki anus. Kemudian kulitnya ini terdiri atas zat kitin dan berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Tidak memiliki sebuah sistem ekresi dan permukaan tubuhnya ini terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Kemudian memiliki sebuah sistem tabung jaringan yaitu hidrolik dan memiliki eksoskeleton atau pelindung tubuh bagian luar yang berasal dari zat kapur dengan tonjolan duri yang keras. Contoh struktur dari Echinodermata ini yaitu seperti gambar di atas ini. Selanjutnya yaitu mengenai reproduksi Echinodermata, yaitu berkembang biak secara seksual dan aseksual. Pada aseksualnya ini biasanya melibatkan dengan pembagian dirinya atau fragmentasi dan regenerasi bagian tubuh yang hilang. Kemudian pada reproduksi seksualnya dengan cara fertilisasi, telur dari betina dan spermatozoa dari jantan berada di bagian dalam perairan di mana sel telur itu dibuahi. Contoh dari film Echinodermata ini yaitu seperti gambar di samping, yaitu terdapat bintang laut, asteroidea, Ophiuroidea atau bintang menggular, kemudian ada bulu babi atau Echinodea dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengenai film Chordata. Film Chordata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu chorde yang artinya dawai atau senar atau tali. Ciri-ciri di chordata ini yaitu mempunyai noctochorda, yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal atau belakang, tepatnya di bawah susunan saraf. Kemudian, tubuhnya ini merupakan memiliki tubuh simetri bilateral atau memiliki satu sumbu simetri. Susunan saraf pusatnya berbentuk pembuluh dan memiliki ekor di belakang anus. Selain itu juga memiliki selom atau rongga tubuh. Kemudian hewan ini sudah memiliki organ-organ pencernaan dan berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi. Selain itu juga ada reproduksinya. Pada chordata ini memiliki kelamin yang terpisah atau gonocleides, tetapi ada juga yang bersifat hermafrodit, yaitu dalam satu individu terdapat 2 kelamin yaitu jantan dan betina. Fertilisasi ini dilakukan secara internal maupun eksternal, baik itu secara ovipar dan vivipar. Secara seksual ini dengan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sini terdapat ada struktur dari chordata. Selain itu juga berdasarkan ada tidaknya kranium, chordata ini dapat terbagi yaitu ada arca craniata dan juga craniata. Pada arca craniata A yang artinya tidak, jadi tidak memiliki kranium yaitu dapat dibedakan yaitu Cephalochordata, contohnya itu seperti Amphiochus sp, kemudian ada Urochordata, contohnya seperti Ascidia intertinalis, kemudian ada Hemichordata, contohnya seperti Balanogalusus. Selain itu juga pada Craniata, yaitu yang memiliki kranium, terbagi lagi yaitu seperti Pisces atau contoh kelompok ikan, seperti ikan bandeng, ikan mas, ikan tawar, ikan hiu, Squalus sp, dan ada amfibi atau yang hidup di dua alam, yaitu baik di darat maupun di air, contohnya itu seperti katak, salamander. Selain itu juga ada reptilia atau hewan melata, seperti kura-kura, testudines, buaya, penyu, cicak, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ada
Kelas Apes seperti kelompok burung-burungan. Dan kelas Mamalia, hewan yang menyusui dan memiliki kelenjar susu, seperti harimau, Panthera tigris, gajah, Elephas maximus, dan ikan duyung, dugong dugon, badak, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ada kelas primata, seperti tupai, lemur, simpanse, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai klasifikasi 90 animalia ini, kemudian saya akan menjelaskan mengenai vertebrata dan invertebrata, ada tidaknya tulang belakang pada hewan. Yang pertama yaitu mengenai vertebrata. Vertebrata ini merupakan golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya yaitu memiliki tulang belakang sejati dengan kerangka internal atau endoskeleton dan otot yang melekat pada tulangnya. Kemudian sistem peredaran darahnya ini merupakan sistem peredaran darah tertutup, dan alat pernapasannya dengan paru-paru dan insang. Kemudian jantung ventralnya dengan 2-4 ruang. Kemudian sistem pencernaannya ini dilengkapi dengan hati, kelenjar, pencerna, dan pankreas. Kemudian tubuhnya ini terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Kemudian sistem saraf dan sistem pusat otaknya ini memproses informasi melalui organ sensorik. Selain itu juga, vertebrata ini memiliki selaput kulit, dan alat gerak aktifnya ini berupa kaki, sayap, ataupun sirip. Sistem ereksinya juga berupa ginjal. Vertebrata ini meliputi seperti pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia, dan primata. Kemudian mengenai invertebrata. Invertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri invertebrata ini yaitu memisahkan invertebrata dari organisme lain ialah tidak ada tulang belakang serta tulang punggungnya. Kemudian merupakan organisme multiseluler, mereka benar-benar tidak mempunyai dinding sel. Sama seperti vertebrata juga tidak memiliki dinding sel ataupun merupakan organisme multiseluler. Selain itu juga, invertebrata ini tidak mempunyai tulang endoskeleton. Karena kurangnya sistem tulang yang kompleks, beberapa invertebrata ini cenderung lambat serta berukuran kecil di alam. Tubuhnya ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, serta perut. Mereka tidak mempunyai paru-paru untuk respirasi, dan respirasinya ini melalui dengan kulit. Beberapa kelompok invertebrata ini mempunyai exoskeleton, yaitu pelindung yang berada di luar, yang keras dari kitin. Kemudian, kebanyakan dari mereka ini mempunyai jaringan-jaringan organisme sel tertentu. Kebanyakan dari mereka juga bereproduksi dengan cara seksual oleh gamet jantan dan gamet betina. Invertebrata ini meliputi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Yang terakhir yaitu mengenai peran vertebrata dan invertebrata atau animalia itu sendiri, yaitu yang dilihat dari peran positifnya dan juga peran negatifnya. Peran positifnya ini sangat banyak sekali bagi makhluk hidup. Contohnya seperti Porifera, misalnya Desmospongnya sebagai bahan spons, kemudian Calcarea sebagai bahan untuk alat cuci peralatan dapur, kemudian Coelenterata misalnya batu karang sebagai bahan kapur, pelindung pantai dari gelombang air laut atau abrasi, kemudian Annelida misalnya cacing tanah sebagai penggembur tanah, lintah sebagai metode pengobatan modern, selain itu juga ada Mollusca misalnya kerang, bekicot, cumi-cumi, gurita sebagai sumber makanan, kemudian reptil atau hewan melata dapat dimanfaatkan untuk pakaian, perhiasan, penjaga keseimbangan lingkungan atau rantai makanan. Selain itu juga ada burung atau unggas dapat dimanfaatkan sebagai hiasan atau metode pengobatan, sumber protein atau sumber makanan, dan juga menjaga keseimbangan lingkungan atau lain sebagainya. Selain itu juga ada dapat menghasilkan madu seperti lebah sebagai bahan kosmetik, yaitu contohnya ubur-ubur dan juga cacing hutan. Kemudian ada sumber makanan, contohnya seperti cumi-cumi, telur, ayam, cacing wawo, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada peran negatifnya. Peran negatifnya ini seperti menyebarkan dan menularkan penyakit pada nyamuk dan lalat. Sebagai parasit pada manusia dan hewan, misalnya kelompok Nemathelminthes, kemudian ada yang dapat merusak bangunan manusia seperti rayap,
kemudian penyebar bisa dan racun seperti ubur-ubur, kalajengking, dan ular, kemudian dapat menyebabkan hama tanaman pada pertanian, contohnya seperti pada belalang dan ulat, kemudian penyebar dan penular penyakit dan hama pada tanaman. Contohnya ini seperti tikus, babi hutan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pemakan buah-buahan dan perusak lahan. Ada beberapa jenis ikan yang dapat membahayakan bagi perenang dan ada nemathermintes seperti Ascaris megalocrapa sebagai usus kuda dan Ascaris soelae sebagai parasit pada usus babi. Selain itu juga pada platyhelminthes ini misalnya seperti cacing pita ini terdapat pada usus manusia yang sebagai parasit. Selain itu juga pada ulat bulu yang membuat wabah pada masyarakat. Itu semua merupakan peran-peran dari peran positif maupun peran negatif dari animalia ataupun vertebrata dan invertebrata. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Kingdom Animalia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.